Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaika ya manba'al ulum, rabbi syrah li sadri wa yassirni amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dapat melanjutkan untuk kajian kita di dalam kitab Qawmi Utughyan, yang dimana kitab tersebut membicarakan tentang cabang-cabang iman yang disusun atau yang dikarang oleh Syekh Al-Alimul Allamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Makki Asy-Syafi'i. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkahnya, manfaatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada para sahabat pengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Baiklah, kita kembali akan melanjutkan daripada kajian kita dalam kitab Qawmi Utughyan, yakni di halaman 12. Qala al-ma'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Wa syu'batu salisatu asyrata at-tawakkulu. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa syu'batu salisatu asyrata, cabang iman yang ke-13, at-tawakkulu, yakni tawakal. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatawakkalu in kuntum mu'minin, maka bertawakallah kalian, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika adalah kamu itu mukminin, beriman. Nah, di sini seruan Allah kepada kita orang yang beriman untuk selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan apapun, apalagi dalam urusan rezeki. Jadi kalau dalam urusan rezeki, ya kita tawakal kepada Allah. Ketika kita bermusyawarah misalnya, kemudian setelah bermusyawarah kita lalu mendapatkan satu keputusan, maka keputusan itu kembali kita serahkan kepada Allah. Ya, karena keputusan kita yang kita anggap baik, nah maka yang belum tentu pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, keputusan kita ini. Nah, jadi oleh karena itu keputusan kita yang kita anggap baik itu ya kita serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, jadi oleh karena itu sekali lagi kita bertawakal kepada Allah dalam hal apapun, terutama dalam urusan kehidupan kita, dalam urusan ma'isyah kita, penghidupan kita, dan urusan rezeki kita. Wa tawakkulu salasu darajatin. Nah, tawakal ini kata beliau salasu darajatin, itu ada 3 derajat. Al-ula, yang pertama, derajat yang pertama dalam masalah tawakal ini, ayyakuna haluhu fi haqqillahi ta'ala wa fi siqati bi kafalatihi wa inayatihi ka halihi fi siqati bil wakili. Al-ula, yang pertama, ayyakuna haluhu fi haqqillahi ta'ala, bahwa adalah keadaannya, halnya, fi haqqillahi ta'ala, pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa fis siqati bi kafalatihi, dan dengan siqah, dengan percaya kepada tanggungannya, kepada jaminannya, itu kafalah, kepada pemeliharaannya, wa inayatihi, dan inayahnya, pertolongannya, kahalihi, seperti keadaannya fis siqati, pada siqah, pada percaya bil wakili, dengan wakil. Nah, jadi keadaannya pada hak Allah Ta'ala, kemudian percayanya dia dengan jaminan Allah, dengan pemeliharaan Allah, dengan tanggungan Allah dan semuanya, itu sebagaimana keadaan ketika dia menyerahkan urusannya kepada wakilnya. Kalau kita misalnya menyerahkan urusan kepada wakil kita, ya berarti kan kita tuh sebenarnya sudah percaya penuh dengan wakil kita. Ketika kita misalnya menyerahkan harta kita ya kepada wakil kita, di mana wakil itu nanti akan mengurusi harta kita, maka sebenarnya di saat kita sudah menyerahkan ya harta tadi, kita itu berarti sudah siqah ya. Kita itu percaya dengan wakil tersebut. Walaupun kadang-kadang kalau kita menyerahkan urusan kita, harta kita dengan wakil kita, kadang kita masih ada was-was juga kan, kadang-kadang begitu ya, ada was-was juga. Tapi maksudnya adalah kalau kita menyerahkan urusan kepada wakil kita, orang yang kita wakili, sebenarnya kan kita tuh ada siqah ya. Kita ini kayak percaya, sudah percaya dengan apapun yang akan dilakukan oleh wakil kita. Dalam hal misalnya mengurusi harta kita, dalam hal misalnya mengurusi urusan kita, begitu. Nah, begitulah ketika kita ya tawakal kepada Allah, kita siqah percaya kepada Allah, maka apapun urusan kita ini sudah percaya penuh Allah yang lebih tahu dengan keadaan kita. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Secara syariat misalnya ya kita tetap berusaha, tetap bekerja, kan begitulah. Jadi bekerja itu tidak menggugurkan daripada tawakal. Kita berobat itu tidak menggugurkan tawakal ya. Kita sakit, bahwa sakit itu juga dari Allah, kemudian yang menyembuhkan juga Allah, begitu. Namun Allah juga kan menyediakan obatnya. Nah, maka kita pun berobat. Maka berobat itu tidaklah daripada merusak daripada tawakal itu sendiri. Demikian juga misalnya bekerja malah diwajibkan Allah Ta'ala. Kita bekerja itu wajib untuk memenuhi nafkah anak istri kita. Di dalam kitab Minahus Saniyah itu ada disebutkan bahwa kurang lebih perkataan pengarang kitab Minahus Saniyah, yaitu Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Jadi kalau tidak salah itu ya perkataan beliau, yakni al-kasbu wajibun, bahwa usaha itu adalah hukumnya wajib, bal ahammul wajibat, bahkan kata beliau sepaling wajib kewajiban. Nah, jadi kenapa ya dengan bekerja itu paling tidak kita akan menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah, yakni meminta-minta kepada manusia, mengemis ya kepada manusia, itu kan perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi oleh karena itu ya, apa yang kita bekerja, kemudian kita berobat dan seterusnya yang sudah Abah contohkan tadi, itu tidak mengurangi daripada tawakal kita. Ya, yang penting pekerjaan zahir kita lakukan ya secara zahir, tetapi secara batin, hati ya kita serahkan kepada Allah. Ya, tangan kita bekerja, mata kita melihat, ya, kemudian pikiran kita terus memikirkan misalnya lah. Kemudian jadi ibarat zahir kita ini beraktivitas, namun hati kita tetap menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah tingkatan yang pertama. Jadi kalau ibarat tingkatan pertama itu ya masih belum penuh, masih belum kuat ya. Karena ya sebagaimana kita menyerahkan urusan kita dengan wakil kita, tetapi masih ada bercampur begitu. Siqahnya kita ini bercampur. As-saniyatu yang kedua, ayyakuna haluhu
ma'allahi ta'ala ka halit tifli fi haqqi ummihi. Nah, yang kedua ini adalah bahwa adalah halnya keadaannya ma'allahi ta'ala berserta Allah ta'ala ka halit tifli fi haqqi ummihi, seperti keadaan seorang anak pada hak ibunya. Nah, bagaimana anak dengan ibunya itu kan? Nah, dicontohkan di sini fa innahu la ya'rifu ghairaha, bahwasanya si anak itu tidaklah mengenal selain ibunya. Anak kecil itu. Wala yafza'u ila ahadin siwaha, dan dia tidak meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada seorang pun siwaha selainnya, selain ibunya. Wala ya'tamidu, dan dia tidaklah menuju berpegang, jadi dia tidak berpegang illa iyaha, kecuali hanya kepada ibunya, illa iyaha, kecuali kepadanya, kepada ibunya. Fa in ra'aha, maka jika ia melihat akan dia, ta'allaqa biha fi kulli halin, lalu si anak itu ta'alluq hatinya biha dengan si ibu fi kulli halin, pada setiap keadaan. Jadi apa aja ke mama, ya, apa aja ke ibu. Si anak kecil nih, bayi misalnya lah, apa aja ke mama, apa aja ke ibu. Wa inna bahu amrun fi ghaibatiha, dan jika diserahkan perkara itu kepada orang lain, fi ghaibatiha, di saat ketidakhadiran ibunya. Jadi ibunya itu tidak ada, ya ghaib, lalu perkara itu kita serahkan kepada orang lain, kana awwalu sabiqin ila lisanih, adalah permulaan lisannya, ya, lisannya si anak itu akan mengatakan ya umma, wahai mama, wahai ibu, mama, begitulah. Atau ibu, atau ummi, begitu ya, tergantung panggilan. Atau kalau bahasa Arabnya ya umma. Ini adalah kalimat munada. Ya umma, ya, penuh kasih penuh harapan, penuh kasih sayang, penuh harapan begitu. Ya umma, ya, begitulah. Wa awwalu khatirin ala qalbihi, dan permulaan khatir, khawatir di atas dirinya, ummuhu, adalah ibunya. Fa innahu qad wasaqa bi kafalatiha wa syafaqatiha siqatan tammah, karena bahwanya sungguh ia telah percaya penuh dengan pemeliharaannya, dengan tanggungannya, dengan jaminannya. Itu namanya kafalah. Wa syafaqatiha, dan kasih sayangnya, siqatan tammatan, siqah yang sempurna. Nah, ini tingkatan yang kedua. Jadi ibarat kita tawakal ini, ya, tidak ada siapapun, ya, yang kita wakili, yang kita percayai, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salisah, yang ketiga, ayyakuna baina yadayillahi fi harakatihi wa sakanatihi, bahwa adalah di antara hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyakuna baina yadayillahi fi harakatihi wa sakanatihi, pada gerak dan diamnya. Jadi di hadapan Allah, bahwa gerak dan diamnya itu mislul mayyiti, seumpama mayyit. Nah, kayak apa, lihat mayyit lah, pasrah, dia apa-apain tidak berontak, itu mayyit. Kalau anak kan masih aja terberontak, tapi kalau mayyit ya apa-apain, ya, mau gerak mau diamnya diapai oleh si pemandian, ya kayak apalah, tidak ngapa-ngapain. Baina yadayil ghasil. Nah, jadi ayyakuna baina yadayillah, ya, baik pada masalah gerak dan diamnya tadi, seumpama mayit di antara sisi si pemandian, orang yang memandikan. Kayak apa orang memandikan mayit? Mayitnya itu kayak apa? Jadi diri kita ini kayak mayit. Jadi terserah Allah Ta'ala. Mau diapai Allah Ta'ala kah? Terserah. Nah, kayak itu modelnya adalah la yufarikuhu, dia tidak akan memisahinya. Tidak akan memisahinya. Illa ayyara nafsahu mayyitan,
kecuali bahwa ia melihat akan dirinya itu mayit. Tuharrikuhu al-qudratul azaliyah, yang menggerakkan akan dia oleh qudratul azaliyah, oleh qudratnya Allah Subhanahu wa taala. Kama tuharriku, sebagaimana menggerakkan yadul ghasil, oleh tangan orang yang memandikan. Jadi dirinya itu sudah bagaikan mayit, terserah Allah taala mau diapai Allah taala, terserah. Sebagaimana si mayit terserah kepada si pemandian, mau diapaikah? Ya tidak akan berontak itu ke anak si mayit tadi, mau diapai si pemandian. Nah begitulah dirinya di hadapan Allah. Wa huwallazi qawiyya imanuhu bi annahu ta'ala majrun lil harakati. Dan yaitulah orang yang kuat imannya dengan bahwasannya Allah Ta'ala itu telah memperlakukan bagi geraknya. Jadi Allah yang memperlakukan geraknya seseorang itu tadi. Jadi terserah Allah Ta'ala dirinya ini. Nah, tapi kata beliau, wahaza a'la darajati, ini adalah sepaling tinggi derajat. Wal ula, yang pertama tadi, yang sebagaimana kita menyerahkan urusan kita dengan wakil kita, sikohnya kita kepada Allah, percayanya kita kepada Allah, itu sebagaimana kita menyerahkan urusan kita kepada wakil kita. Nah, itu tadi yang pertama, ini adalah adnahu, yaitu paling rendah tingkatan tawakal. Kita tetap menyerahkan urusan kepada Allah, ya tetap, tapi masih kayak bercampur-campur ya dengan usaha kita, dengan pekerjaan kita dan seterusnya. Jadi belum tapi kuat ya sikohnya ini, percayanya ini. Nah ini yang pertama. Wasaniyah, yang kedua, aqwa minal ula. Yang kedua itu lebih kuat daripada yang pertama. Yang kedua ini, yaitu bagaikan seorang anak terhadap ibunya. Jadi kita menyerahkan urusan kita tadi itu, nah sikoh kita, percayanya kita kepada Allah dalam urusan apapun, terutama urusan rezeki, urusan ma'isyah, urusan penghidupan, ya itu sebagaimana kita anak itu dengan ibunya, begitulah. Nah, jadi oleh karena itu kita serahkan urusan kita kepada Allah, ya kita tawakal kepada Allah. Kalaupun tidak mampu pada tingkatan yang ketiga tadi, yang tinggi, maka paling tidak tingkatan yang kedua. Kalaupun tingkatan yang kedua kita belum mampu, maka ya tingkatan yang pertama. Jadi bertahap lah. Ya, bertahap ya. Tingkatan pertama dulu, nanti kita tingkatkan lagi untuk kepada tingkatan yang kedua, level yang kedua. Kemudian kita tingkatkan lagi pada level yang ketiga, gitu. Tingkatan yang ketiga, begitulah. Kita menyerahkan anak kita ke pondok ya lah. Seperti Bapak Ibu ya sekalian menyerahkan anaknya ke pondok. Ya berarti kita itu tawakal ya kepada pihak pondok, ibaratnya begitu. Sikoh maksudnya itu tawakal, sikoh maksudnya sikoh dengan dengan pihak pondoknya. Bapak Ibu ya menyerahkan anaknya ke pesantren kami, pesantren Al-Qur'an Darul Inqilabi. Nah, berarti itu ada sikoh ya. Ada percaya dengan kami begitu. Nah, begitulah kayak kita, kalau itu kan tingkatan yang pertama ya, kita menyerahkan urusan kita dengan wakil kita. Ya, kita mewakilkan urusan pendidikan kita, ya kita serahkan dengan pihak pondok. Nah, maka disitulah kita pun sikoh hati kita, percaya dengan hati kita. Kita serahkan keputusan, peraturan dan seterusnya, program dan seterusnya itu kepada pihak pondok tadi. Nah, itu sebagai gambarannya ya, sebagai gambaran kita itu menyerahkan anak ke pondok itu berarti kita sikoh dengan pihak pondok. Nah, begitulah sebenarnya kita menyerahkan urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sikoh, kita harus percaya penuh dengan apa yang kita serahkan tadi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih mengetahui dengan keadaan kita. Nah, kalau itu sudah sampai ke tingkatan itu, terus kita tingkatan kedua, dan pada akhirnya puncaknya adalah yang pada tingkatan yang ketiga. Di mana pada tingkatan yang ketiga tadi, dirinya itu seperti mayit ya, terserah si mati. Terserah yang memandikan tadi. Yang memandikan mau diapai ke oleh pemandian, terserah.
mau diapai oleh Allah Ta'ala dirinya ini. Ya, terserah Allah Ta'ala. Tapi ini tingkatan yang ketiga, yang paling tinggi tadi. Nah, ini bicara tentang cabang iman yang ke-13, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertawakal, karena Allah suka, Allah itu cinta kepada orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin wa kafa billahi wakila. Qala an-nazimu, berkata nazim. Nah, selanjutnya kata nazim, wahbub nabiyyaka summa azzim qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika ma'samu. Cintailah nabimu. Wahbub nabiyyaka, cintailah nabimu, summa azzim qadrahu, kemudian besarkanlah qadrahu, kedudukannya. Wa bakhal bidinika ma yura bika ma'samu, dan sayangilah agamamu. Nah, jadi ada 3 cabang iman di sini. Yang pertama adalah cinta kepada Nabi, kemudian yang kedua membesarkan, mengagungkan, memuliakan kedudukan Nabi, dan yang ketiga adalah kita menyayangi agama kita. Menyayangi agama. Jadi menyayangi agama ketika dilihat dengan dirimu maksamu, dosa, ya. Maksamu. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita ceburkan diri kita kepada jurang kemaksiatan. Jangan ceburkan diri kita di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu berarti kita itu sayang dengan agama kita. Jadi kalau kita menceburkan diri kita di dalam maksiat, berarti sebenarnya kita tidak sayang dengan agama kita. Ya, apalagi yang sampai menyebabkan itu keluar daripada agama. Wal-iyazubillah. Menjual agama dengan dunia yang rendah. Nah, ini adalah perkara yang sangat sangat tidak baik, ya. Perkara yang sangat merugikan ketika menjual agama dengan dunia, merugikan nanti di akhirat. Berarti orang itu tidak sayang dengan agamanya. Nah, kalau ibadah orang sayang tuh kan mau dijual itu ya sayang sekali, tidak akan dia jual dalam keadaan apapun, juga namanya juga sayang. Nah, begitu nanti kita menyayangi agama. Jadi ada 3 cabang iman di sini. Nah, lalu penjelasannya apa? Zakaran nazimu fi hadzal baiti. Nah, menyebutkan nazim fi hadzal baiti, pada ini bait, salasa syu'abin. Jadi ada 3 cabang iman. Nazim menyebutkan di sini ada 3 cabang iman. Fayuqalu ala nasqi ma taqaddama. Maka dikatakan menurut susunan yang terdahulu. Susunan terdahulu tinggal melanjutkan kan. Cabang iman yang ke-12, cabang iman yang ke-13. Nah, berarti ini akan dilanjutkan oleh beliau, yaitu dengan cabang iman yang ke-14. Wa syu'batur rabi'atu asyrata. Cabang iman yang ke-14, hubbu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cabang iman. Mencintai Nabi, di mana mencintai Nabi hukumnya adalah wajib. Demikian juga mencintai keluarga Nabi adalah hukumnya wajib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang kamu, hatta akuna, sehingga adalah aku, ahabba ilaihi, lebih dicintai, sehingga adalah aku lebih dicintai kepadanya, min nafsihi wa malihi, daripada dirinya dan hartanya, wa waladihi, dan anaknya, wa walidihi, dan orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya. Jadi meletakkan cinta Nabi itu di atas segala-galanya. Ya. Maka kalau tidak begitu, tidak sempurna iman kita. Nah, kalau ingin kita mendapatkan iman yang sempurna, maka cintailah Nabi di atas segala-galanya. Di atas diri kita, di atas harta kita, di atas di atas anak kita, dan seterusnya.
Padahal kita mencintai diri, iya wajar. Mencintai anak, iya diperintah. Mencintai orang tua, iya diperintahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tetapi meletakkan cinta kepada mereka itu, meletakkan cinta Nabi, itu harus di atas kecintaan kita dengan mereka itu. Nah, sehingga kalau ada orang yang menista Nabi, ada orang yang mencela Nabi, nah maka dia akan marah ya. Marahnya yang marah bersangatan. Kalau ada diri kita jadi hina, kadang bisa kita marah, tersinggung. Kalau ada orang yang kita cintai daripada anak kita, istri kita, orang tua kita, dihina, dilecehkan, maka kita pun marah. Dan memang harus marah, ya. Karena bagian daripada membela kehormatan orang tua kita. Membela kehormatan daripada istri kita. Marah kita. Kemudian ada tetangga kita misalnya dihina, difitnah. Marah enggak kita? Ya marah, ya. Karena membela daripada kehormatan tetangga kita. Nah, lalu ketika Nabi kita dihina, marah enggak? Wah, maka itu lebih marah lagi. Ya, jangan sampai jawaban yang diplomatis begitu, semacam kayak diplomatis, kayak apakah itu bahasanya lah. Udahlah, enggak perlu kita itu marah Nabi itu dihina. Toh Nabi sendiri kalau dihina tidak marah. Nabi itu dihina tidak marah. Nabi itu kalau diapai aja tidak marah Nabi itu. Dan Nabi dihina dengan sehina-hina apapun orang menghina, Nabi itu tetap mulia. Ya, begitu kadang-kadang ya. Ketika Nabi itu dihina, ketika kita marah, ada orang yang semacam itu. Ya. Nah, maka ini adalah perkataan yang salah ya, perkataan yang dari sisi perkataan ya, tapi apa bahasanya itu perkataan yang tidak dapat kita benarkan dari sisi di mana kita wajib membela Nabi. Ya kalau Nabi secara individu ya, Nabi itu kalau dihina ya Nabi tidak akan marah. Ya itu memang tadi itu yang tadi Abah maksud, perkataan orang itu ya benar ya dari sisi ini, bahwa Nabi itu kalau dihinakan kayak apa aja Nabi tidak marah kan begitu. Untuk urusan individu Nabi, Nabi tidak marah. Nabi sampai dilempari dengan batu, dengan kotoran ya, Nabi juga tidak marah ya dengan urusan ini, urusan pribadi Nabi. Nabi memaafkan begitu. Makanya Abah pernah mengatakan waktu di pondok itu, orang itu kalau menghina Nabi ya tidak akan ngepek pada diri Nabi. Kan begitu. Malah ketika ada orang yang menghina Nabi, kemudian yang menghina itu sakit misalnya, kadang-kadang Nabi itu menjenguk, Nabi elangi, Nabi jenguk begitu. Nah, tetapi harus kita perhatikan bahwa ini bagian dari kita membela kehormatan Nabi. Nah, ini ada perkara yang lain ya. Kalau misalnya orang tua kita dihina lalu orang tua kita memaafkan, itu pribadi orang tua kita. Tapi sikap kita sebagai anak itu kayak apa? Begitu maksudnya. Kalau ada guru kita dihina, guru kita dilecehkan, guru kita difitnah. Kalau guru kita memaafkan, itu kan guru kita, urusan pribadi beliau. Beliau memaafkan, silahkan. Beliau tidak memaafkan, juga hak beliau. Begitu. Tetapi kita sebagai murid, kayak apa sikap kita? Apakah kalau kita diam? Nah, bahkan begitu. Seharusnya itu begitu. Nah, makanya perkataan orang tadi itu tidak tepat pada akhirnya. Dia seharusnya sebagai umat Nabi, ketika Nabinya itu dihina dan dilecehkan, ya harus marah. Tidak dengan mengeluarkan kata-kata bijak ya, tanda kutip ya, kata-kata bijak yang seperti tadi. Sehingga dengan kata-kata itu sangat berbahaya kepada orang awam, sehingga orang awam itu tidak muncul ghirahnya. Tidak muncul ghirahnya untuk membela Nabi SAW ketika Nabi itu dihina. Padahal ya membela kehormatan Nabi itu bagian daripada keimanan. Nah, karena itu kalau ada orang yang menghina Nabi, marah enggak kita? Ya harus marah. Malah wajib kita marah ya untuk membela kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan begitu, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang Abah maksud begitu lah. Al-Quran dinista, marah enggak? Ya marah, Al-Quran dinistakan. Marah kita. Ya, walaupun ya kalau kita berbicara Al-Quran, kalaupun dihina, ya Al-Quran tetap mulia karena dia adalah kalamullah. Ya, tetapi masalahnya kita ini sebagai hamba Allah, kita ini sebagai umatnya Nabi SAW,
ketika Al-Quran dihina, jangankan Al-Qurannya, satu ayat dari Al-Quran dihina, kayak apa sikap kita? Nah, maka kita harus memberikan pembelaan terhadap kemuliaan daripada kalamullah. Kita harus memberikan memberikan penghormatan, memberikan pembelaan kepada Al-Quranul Karim. Nah, ketika ada ayat Al-Quran itu dihina. Dan bisa dikembangkan ya kepada contoh-contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya ada syariatnya dihina, syariat Islam dihina, marah kita ya, harus marah ya. Karena itu adalah bagian daripada keimanan, di mana kita wajib membela agama kita, wajib membela Islam dan syariatnya, wajib membela Nabi, wajib membela Al-Quranul Karim dan seterusnya. Ya, jadi jangan jangan kayak seperti tadi ya. Ya, enggak usahlah marah-marah. Nabi dihina, nabi aja tidak akan marah kalau nabi itu dihina. Masa umatnya lalu marah? Nah, jangan begitu ya. Karena ini persoalan yang berbeda, karena ini bagian dari kita membela kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, jangankan itu ya, coba bandingkan misalnya riwayat di mana Nabi itu marah juga kan, ketika sampai ada hadis Nabi itu begini maksudnya. Ada hadis Nabi itu, ada satu riwayat yang menyakiti Fatimah Az-Zahra ya, kurang lebih. Menyakiti Fatimah Az-Zahra itu sama dengan menyakiti Nabi. Nah, coba kita baca di situ kan. Kan berbeda, ini Nabi dalam rangka membela kehormatan Fatimah Az-Zahra. Ya. Siapa menyakiti Fatimah, menyakitiku, kata Nabi. Nah, padahal orang menghina Nabi, Nabi memaafkan. Tidak pernah Nabi itu sakit hati dengan orang yang menghina diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah, tidak ada kamusnya Nabi itu sakit hati. Tidak ada kamusnya ya. Nabi itu sakit hati dengan orang yang menghina Nabi, itu tidak ada. Nabi akan memaafkan. Tapi dilihat dari riwayat ini, yang menyakiti Fatimah itu anak beliau, sama dengan menyakitiku, kata Nabi. Bahkan ketika Sayyidina Ali ya pernah ya ingin bahasanya lah, mempoligami Fatimah, dan Nabi kan tidak suka kan, menunjukkan ketidaksenangan, menunjukkan ketidaksukaan Nabi akan sikapnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Fatimah itu mengadukan halnya yang ingin di mana Sayyidina Ali itu ingin mempoligami daripada Fatimah Az-Zahra tadi. Tapi jangan juga lah dengan ini lalu dengan riwayat itu ada juga yang salah memahami dengan riwayat itu lalu tidak membolehkan poligami. Nah, ini bagian yang salah juga, padahal poligami sendiri itu hukumnya mubah ya, dalam agama kita. Artinya ini syariatnya Allah, tetap syariatnya Allah. Karena menurut ulama itu ini khususiyat daripada Fatimah Az-Zahra. Ini khususiyat dari Fatimah Az-Zahra. Jadi oleh karena itu jangan juga memahami ya, sepenggal-sepenggal. Ya, karena kalau tidak demikian ya di hati para habaib, istri beliau itu ya kadang banyak juga kan. Artinya tidak satu aja tuh. 2, 3, 4 kan begitu, 4 ya maksimal. Guru-guru kita, tuan-tuan guru kita kan juga kayak abah guru sekumpul itu berapa istri sidin, 3 ya kan, 3. Padahal kurang apa mereka itu dalam hal mutabaah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian wal muradu bin nasi, nah yang dimaksud dengan manusia adalah haula'il mazkurin, selain mereka yang disebut minal qarabati wal ma'arifi wal jirani wal ashabi wa ghairihim, daripada kerabat, kenalan, jiran, tetangga dan teman-teman, wa ghairihim, dan selain daripada mereka itu.
Wa hubbur rasuli huwa ainu hubbillahi ta'ala, dan mencintai Rasul huwa ainu hubbillahi ta'ala, itulah ain mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Nabi itu sama dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika hubbul ulama'i wal atqiyai, demikian juga mencintai ulama dan atqiya, orang-orang yang takwa. Nah, ini juga bagian daripada kita mencintai Allah. Ini sama kita mencintai Allah, cinta dengan ulama, cinta dengan orang soleh, cinta dengan orang yang takwa. Ini berarti kita adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah taala yuhibbuhum wa hum yuhibbunah. Li'anna Allah taala, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa hum yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu zalika, dan semua yang demikian itu yurja'u ila hubbil asli, itu dikembalikan kepada mencintai asal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fala yatajawazuhu ila ghairihi, maka tidaklah melampauinya kepada selainnya. Fala mahmubun bil haqiqati inda zawil basairi innallaha ta'ala, maka tidak ada yang dicintai secara hakikat menurut orang-orang yang mempunyai pandangan batin, pandangan mata hati, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencintai anak, mencintai guru-guru kita, mencintai siapapun ya lah daripada hamba Allah, itu sama kita mencintai Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Kita mencintai ulama, mencintai para waliullah, mencintai orang-orang yang takwa, itu sama kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu cintailah ulama, cintailah orang-orang soleh, cintailah orang-orang yang takwa, cintailah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala mustahiqun lil mahabbati siwahu, dan tidak ada yang berhak ya untuk dicintai selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan untuk mencintai Nabi. Allah memerintahkan untuk mencintai ulamanya, mencintai orang-orang soleh, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu cintailah orang yang pantas dicintai, jangan sampai mencintai orang yang tidak layak untuk dicintai. Nah, ini poinnya mungkin ya, poin penutup untuk kajian kita pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi, cintailah orang yang memang pantas dan layak untuk dicintai. Siapa dia? Rasulullah SAW, para ulama, kemudian orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, begitu. Anak kita, istri kita, ya, orang tua kita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ini yang kita cintai. Dan itu yang layak untuk kita cintai. Jangan sampai justru yang mereka-mereka itu yang kita musuhi. Ya, para ulama yang ikhlas di dalam berdakwah di jalan Allah, di dalam melakukan perbaikan-perbaikan di tengah-tengah umat misalnya, justru itu yang kita musuhi, justru yang kita fitnah. Nah, ini tidak pantas ya sebagai orang yang beriman. Kecuali orang munafik ya. Kalau orang munafik ya memang begitu karakter mereka, menentang. Orang munafik ya karakternya itu ya menentang dakwah, sehingga kalau ada orang yang berdakwah di jalan Allah, mereka itu benci dan menentang, itu kan karakternya orang munafik. Kalau orang beriman jangan ya. Orang beriman tidak pantas, karena orang beriman itu cinta kebaikan. Orang beriman itu cinta Allah, cinta Rasul, kan tadi, cinta para ulama dan seterusnya. Nah, kemudian tadi, jangan sampai kita mencintai orang yang tidak layak untuk dicintai. Siapa di antaranya? Misalnya orang-orang fasik, orang-orang maksiat ya. Nah, itu memang tidak layak untuk kita cintai. Ya. Mereka-mereka itu ya didakwahi ya tentunya. Ya. Nah, itulah poinnya lah. Jadi silahkan kembangkan ya anak-anakku sekalian, banin dan banat. Nah, silahkan kembangkan, yaitu cintailah orang yang pantas dan layak untuk dicintai, dan jangan sampai mencintai orang yang tidak layak untuk dicintai. Nah, mungkin itu saja yang dapat Abah sampaikan. Nah, kemudian sekali lagi ingin Abah sampaikan ya, terutama bagi yang lain yang juga menyaksikan kajian ini ya. Selain daripada santri kami, banin maupun banat, nah, maka istilah-istilah yang biasa sering disampaikan, misalnya banin ya. Banin itu adalah istilah kami untuk santri
putra. Kemudian banat itu adalah untuk santri putri. Jadi kalau kami di pesantren Al-Quran Darul Inqilabi, kalau untuk santri banin kami sebut putra kami sebut banin, untuk santri putri kami sebut banat. Biar nyambung ya, biar nyambung. Kalau untuk santri kan ya sudah familiar dengan kata-kata itu. Kemudian abah misalnya, makanya abah sampaikan begitu begini, makanya ujar abah begitu begini. Jadi ini adalah panggilan saya ya di pesantren Al-Quran Darul Inqilabi, itu mereka para santri itu memanggil saya itu dengan abah. Jadi sehingga dalam kajian ini ya maka saya juga menggunakan abah begitu ya. Karena ini adalah panggilan untuk santri-santri kami di pesantren Al-Quran Darul Inqilabi. Jadi mereka itu memanggil saya itu dengan panggilan abah. Begitu, jadi supaya familiar lah ya, supaya tidak ini kok kenapa nih Ustadz ini menyebut dirinya abah begitu ya, supaya tidak salah memahami begitulah. Ini adalah panggilan untuk santri kami. Tapi pada akhirnya sebagian yang lain juga sering juga kalau memanggil saya itu dengan panggilan abah ya. Tapi tidak apa-apa lah itunya panggilannya. Tapi kalau sering ya saya sampaikan, tapi jangan ditambahi ini maksudnya abah guru, itu jangan jangan, cukup abah titik ya. Karena kalau abah guru itu biasanya untuk guru kami ya. Jadi kalau manggil saya makanya diingatkan jangan ditambahi lagi abah guru, jangan, cukup abah titik titik situ aja, cukup sampai situ aja ya. Kemudian padi. Nah, padi ini adalah singkatan dari pesantren kami. Jadi kami itu suka menyingkat supaya ya nyaman memanggil saja. Ya, pesantren Padi. Nah, Padi ini adalah singkatan dari nama pesantren kami, Pesantren Al-Quran Darul Inqilabi. Maka kami singkat dengan Padi. Tapi ada filosofinya tentunya. Ya, insya Allah bisa dipahami dengan Padi kan. Padi itu kan punya filosofi ya. Hanya kebetulan pas namanya Pesantren Al-Quran Darul Inqilabi. Jadi kami singkat dengan Padi. Nah, itulah mungkin istilah yang nanti akan sering muncul dalam kajian saya. Ya, supaya tidak bingung. Kemudian yang terakhir saya akan menjawab ya, abah akan menjawab di antara pertanyaan yang disampaikan yaitu tentang ini terkait dengan masalah kurban ya. Ada pertanyaan yakni hukum kurban ya, karena ini kebetulan tidak lama lagi kita mau melaksanakan ibadah kurban lah. Jadi ditanyakan hukum daripada berkurban itu sendiri. Baik, akan abah jawab dengan singkat ya, bahwa berkurban itu menurut dalam mazhab Syafi'i itu adalah sunnah. Jadi sunnah muakkad ya, sunnah yang dikuatkan. Ini adalah dalam pandangan daripada ulama Asy-Syafi'iyah. Jadi hukumnya sunnah. Nah, kemudian kalau dia punya keluarga ya, punya anggota keluarga, maka sunnahnya itu menjadi sunnah kifayah. Kalau dia punya keluarga, jadi sunnah kifayah. Nah, sunnah kifayah itu artinya adalah kalau dia sudah melakukan dan mengerjakan kurban, maka untuk kerabat-kerabat yang lain itu sudah gugur. Jadi sudah gugur tuntutannya, sehingga tidak melakukan perkara yang dimakruhkan. Tidak makruh ya. Tetapi tentunya pahalanya itu hanya didapatkan bagi yang berkurban. Jadi kerabat yang lain itu cuma sekedar lepas tuntutan saja. Ya. Artinya dia tidak melakukan tidak terkena hukum makruh begitu kalau sudah ada yang mengerjakan. Nah, itu yang dimaksud dengan sunnah kifayah. Tetapi tadi bagi dirinya sendiri yang dia tidak punya kerabat, mungkin dia tidak punya tanggungan dan tidak punya keluarga, tidak punya kerabat, maka dia menjadi sunnah ain. Nah, sunnah individu, sunnah ain, sunnah individu, di mana dia akan mendapatkan pahala bila dia kerjakan, dan bila dia tidak mengerjakan berarti dia itu melakukan perkara yang dimakruhkan. Akan tetapi sunnahnya ini yang harus kita pahami adalah bagi yang mampu ya. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu ya tidak terkena daripada tuntutan itu, yaitu yang mampu yaitu lebihan daripada untuk pemakan daripada tanggungannya pada hari nahar, yaitu 10 Zulhijjah sampai tasyrik.
Jadi ada 4 hari itu kalau dia punya kelebihan daripada harta, ya, kelebihan daripada tanggungannya, termasuk tanggungan hutangnya. Misalnya dia punya hutang, nah, ada lebihan-lebihan itu. Nah, disitulah dia pun kena tuntutan. Nah, tuntutan ini dalam mazhab Syafi'i dia tuntutan sunnah. Nah, kalau dia tidak punya keluarga tadi, maka dia sunnah ain, yaitu sunnah individu. Tapi kalau dia punya keluarga, maka menjadi sunnah kifayah. Nah, sunnah kifayah tadi kalau dia melakukan, maka keluarga yang lain lepas tuntutan dan tidak terkena hukum makruh. Tetapi kalau tidak ada yang mengerjakan dari keluarga itu, maka berarti semuanya terkena daripada hukum makruh. Nah, kemudian yang mengerjakan bagi yang sunnah kifayah tadi, itulah yang mendapat pahala, sementara keluarga itu tidak mendapatkan pahala. Hanya tidak terkena hukum makruh saja. Nah, itu terkait dengan hukum daripada kurban, mudahan bisa dipahami ya, dalam konteks mazhab Syafi'i. Kemudian pertanyaan berikutnya ini masih terkait dengan ibadah kurban, yaitu bagaimana berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Nah, jadi pertanyaannya adalah minta penjelasan tentang berkorban untuk orang yang sudah meninggal daripada orang tua kita dan seterusnya. Maka akan Abah jawab ya secara singkat juga insyaallah. Itu nanti bisa kita lihat dalam kitab I'anatul Talibin misalnya, atau di dalam kitab Mughni ya, dalam kitab Mughni Muhtaj di juz 4 ya, itu ada nanti disebutkan. Yaitu begini, kita kalau ingin berkorban atas nama orang yang sudah meninggal, maka itu akan ada rinciannya. Pertama, ada tidak dia berwasiat? Jadi yang pertama ini lihati dulu. Nah, kalau dia tidak ada wasiat, jadi tidak ada wasiat, si mati ini tidak pernah berwasiat, kalau nanti saya meninggal, saya dikorbankan nantilah. Nah, itu dia tidak ada wasiatnya sama sekali. Nah, maka berkorban untuk orang yang sudah meninggal, di mana yang meninggal tadi tidak ada wasiat sebelumnya, maka korbannya itu tidak sah. Ini pendapat yang kuat. Korbannya itu tidak sah. Berarti jatuh apa? Hanya sedekah saja. Jadi sah sebagai sedekah, tapi tidak sah sebagai korban. Nah, jadi oleh karena itu ini sangat penting ya, karena di tengah-tengah masyarakat kita ya, dengan pertanyaan ini ya, dan pertanyaan ini Masya Allah. Jadi di tengah-tengah masyarakat ini banyak ya, biasanya itu berkorban untuk yang sudah meninggal. Maka yang pertama harus kita pastikan adalah Anda tidak dia berwasiat. Nah, kalau tidak ada wasiat sebelumnya, maka saya sampaikan menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, itu tidak sah sebagai kurban, tapi sah sebagai sedekah. Itu kalau tidak ada wasiat. Nah, kemudian kalau ada wasiat bagaimana? Nah, kalau ada wasiat, jadi misalnya si mayit itu pernah mewasiatkan nanti agar keluarganya itu menyembelih kurban untuk dirinya apabila dia sudah meninggal. Nah, maka dalam masalah ini ya, maka hukumnya adalah boleh. Jadi hukumnya sah, hukumnya boleh. Ya, sah dan diperbolehkan. Yaitu apa? Dalam rangka menunaikan wasiat daripada si mati tadi. Namun ini penting juga yang harus kita pahami, bahwa semua dagingnya itu harus disedekahkan. Nah, itu bisa lihat nanti dalam kitab Bughnil Muhtaj. Jadi semua dagingnya harus disedekahkan. Nah, jadi itu harus diperhatikan ya, terutama bagi kita yang akan berkorban, terutama untuk mengorbankan orang yang sudah meninggal. Nah, selanjutnya dari pertanyaan itu ingin Abah kembangkan walaupun tidak dalam konteks pertanyaan, yaitu bagaimana kalau kita mengorbankan orang yang masih hidup. Nah, kalau tadi kan sudah meninggal, jadi kita berkorban kepada orang yang masih hidup, artinya atas nama orang lain, orang itu masih hidup. Nah, maka sebenarnya sama saja dengan yang sudah meninggal, yakni kita harus mendapatkan izin daripada yang masih hidup. Harus mendapatkan izin dari yang masih hidup. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan izin dari orang tersebut, maka hukumnya boleh dan hukumnya sah. Ya. Tapi kalau tidak mendapatkan izin, ya, kita tidak berpadah misalnya, dan tidak mendapatkan izin, diam-diam ingin
berkorban atas nama orang lain secara diam-diam, tidak mendapatkan izin, maka itu tidak sah juga. Tapi sah nanti sebagai sedekah. Nah, jadi itulah mungkin ya yang harus kita perhatikan dalam hal masalah kurban tadi. Nah, itu saja mungkin yang dapat Abah jawabkan. Mudah-mudahan bisa dipahami wabil khusus kepada si penanya, dan mudah-mudahan jawaban ini juga, pertanyaan dan jawaban ini juga bermanfaat untuk kita semua. Dan terakhir, Abah minta ampun dan minta maaf andai kata ada kesalahan dalam menyampaikan. Sekali lagi silakan untuk diberikan koreksi andai kata ada kesalahan di dalam menyampaikan, dan andai kata salah memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, ketika saya salah menjelaskan maksud dari yang dibaca tadi, maka itu ada kejahilan daripada Abah sendiri, karena itu diluruskan dan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaatnya, mendapatkan berkahnya, dan segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.